teman-teman dicam ya. Apakah lompat-lompat katak nanti atau dia menyambung kepada jawaban? Jangan gitu kau. Mulai kejang-kejang. Bukan mulai kejang-kejang, memang itu kerjaanmu kan. Kalian itu. Jangan nangis ya, jangan nangis. Kita santai ya, kalau mau lihat ya. Kita santai. Pindah agama ya. Kau jadi penghujat, kau pindah agama gimana? Tidak ada menghujatnya. Siapa yang menghujat sama kamu di sini? Kelakuan, mulutmu itu tadi. Mulutmu itu tadi. Ketawa lagi kau. Gitu dikasih waktu berapa menit? Kasih 3 menit juga sudah lumayan, Bang. Nanti kalau mau kasih tampilkan data kita ini ya, kita off timer. Tapi kalau tetap asumsi maka kasih cepat aja ininya supaya cepat asumsinya selesai gitu loh. Baik. 3 menit ya, Mbak Maulina. Setuju Mbak Maulina? Oke, dimulai dari Bang Hidayah Pak Mbak Maulina. Silakan. Hidayah aja, silakan, dia baru masuk. Baik. Baik, Bang Hidayah. Ketika berbicara saya mulai timernya. Baik, terima kasih ya host. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudaraku ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ada diskusi ngalur ngidul malam ini bersama pastor perempuan yang hadir di sini yang mau memberitakan Injil mereka kepada penginjil dari Nazaret. Maka kita coba akan hatuha siapa yang mengukur legalitas Bible yang benar itu. Mohon maaf host, sebentar kalau boleh digedikan layar saya mau screen dulu. Baik. Tadi saya mau menanggapi tentang yang murtad ya. Maka nanti kasih tampilkan kepada saya di mana Yesus bilang siapa yang murtad dari Kristen akan binasa atau celaka. Ingat, perkataan murtad ini adalah diambil daripada Al-Quran. Begitu juga ayat, begitu juga Allah, begitu juga kalimat. Murtad dari sekarang, silakan. Baik, ini terdapat di Bible teman-teman, tetapi tidak mengapa. Nih, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Ini kata Paulus. Nah kemudian tadi saya menanggapi tentang murtad ya. Ini di Bible Anda coba kamu baca. Alhamdulillah ini sudah mengatakan, diterangkan tentang Islam. Sebab orang murtad itu adalah orang-orang yang sesat, yang keluar daripada Islam. Maka ini di sini dijelaskan, jangan kamu memberi dirimu disesatkan oleh orang disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Ini durhaka yang harus binasa. Oke? Jadi sekarang dengan sukacita kemudian saya memohon kepada kamu yang pakar Bible, coba kasih tahu ke saya siapa yang meninggalkan Kristen akan celaka. Saya akan kasih ayat Al-Quran kepada Anda ya. Di sini kita akan, kalau saya itu insya Allah kita guna-guna aja ayat supaya nih Ali Imran. Aduh, Nah, coba carikan saya ayat begini ya. Di dalam Bible kamu. Seperti ini firman Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan barang siapa mencari agama selain daripada Islam, selain dari Islam ini, dia tidak akan diterima dan di akhirat kelak dia termasuk orang-orang yang rugi. Maka saya menyampaikan kebenaran Islam. Tadi saya sudah tunjuk bahwa kalau keluar dari Islam itu dipanggil murtad. Sebaliknya, kalau saya Kristen masuk Islam, maka saya dipanggil Hidayah. Sebab itu, kamu lihat nama saya Al-Hidayah, bukan Al-Murtad. Sekarang antum coba tunjuk ke saya sebelum saya menunjukkan tentang Roh Kudus ya. Kamu bilang tadi murid-murid itu Yesus memberi Roh Kudus kepada orang-orang. Coba kita baca teman-teman di sini. Hosea 9 nomor 7. Ini pasti nanti jawabnya ini comot-comot ayat, potong-potong ayat, tidak paham perikop. Itu nanti pasti dijawab itu. Tapi nggak apa-apa, netizen lah yang menilai ini. Coba.
Sudah datang hari-hari penghukuman, sudah datang hari-hari pembalasan Israel. Akan mengalaminya. Nabi adalah orang pandir, orang yang penuh adalah orang gila. Ini. Jadi Maulana, menurut Bible-mu, orang yang penuh adalah orang gila. Sekarang dengan senang hati, giliran kamu menunjuk ke saya di mana Yesus bilang, barang siapa yang mencari agama di luar Kristen, dia akan menjadi murtad. Gitu. Sudah. Kamu itu tahu nggak, Kristen itu adalah pengikut-pengikut Kristus. Anak manusia itu sudah dijelaskan oleh Yohanes. Dialah Kristus itu, ya, yang akan membaptis oleh Roh Kudus. Aku mendahului membaptis dengan air, tetapi dialah yang layak dan yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Siapakah nabi yang bisa membaptis dengan Roh Kudus? Adakah manusia bisa membaptis dengan Roh Kudus? Sehingga ia pun bisa meniupkan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Kristen adalah sebutan untuk pengikut Kristus. Disebutlah orang-orang Kristen. Ya, jadi bukan serta-merta dengan kata Kristen, siapa yang keluar dari Kristen, keluar dari agama. Kamu pun pasti berulang-ulang sudah mendengarkan. Kristen itu sebutan untuk pengikut Kristus. Kristus itu adalah Roh Kudus itu, Allah itu. Maka ia juga mempunyai banyak kemampuan untuk melakukan apapun, termasuk menjadi manusia, termasuk ia bisa bangkit, termasuk ia bisa menggenapi apa yang dikehendakinya dari Taurat yang sudah diberitakan kepada para nabi, dan termasuk dia untuk menggenapi janjinya bahwa dia tidak mau menghakimi lagi manusia dengan cara seperti zamannya Sodom dan Gomora dan pada zaman Nuh. Maka dengan kasihnya dia melakukan dengan caranya, ya, menjadi manusia. Memang dia harus dianiaya seperti apa yang tertulis di dalam Yesaya. Ya, kalau dia tidak mengalami aniaya, keselamatan itu tidak terjadi. Rencana Allah tidak terjadi. Apa yang sudah dinubuatkan kepada para nabi itu tidak jadi. Tetapi Injil sudah menuliskan ini, yang artinya pada saat itu banyak saksi-saksi yang menyatakan bahwa apa yang dia janjikan di dalam perjanjian lama terjadi, dituliskan di dalam perjanjian baru. Sehingga di dalam perjanjian baru ini pun jelas Yesus mengatakan kembali mengenai akhir zaman, waspadalah kamu, karena akan ada yang menyebut dirinya Mesias. Tetapi waspadalah kamu, karena itu adalah yang akan menyesatkan pada akhir zaman. Nabi-nabi palsu. Jadi bukan hanya kabar gembira, ya, di dalam Injil ini, tetapi juga ada peringatan yang dimana setelah Yesus berbangkit. Terima kasih. Jawabannya kurang mengena, Mbak. Tadi tentang murtad ya, Mbak, ya. Baik, ya, Bang Hidayah, silakan. Baik. Terima kasih host. Sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum dulu ya sama teman-teman yang sudah hadir ya. Terima kasih karena Anda sudah selalu support saya. Jadi Mbak Maulana ya, saya sama sekali tidak akan ragu-ragu lagi dengan keimanan saya. Kalau antum tadi mengatakan bahwa Kristen adalah pengikut Yesus, maka disinilah kita mengukur legalitas siapakah yang sebenarnya mengikuti ajaran dan perintah Yesus seperti di Yohanes 14 ayat 12 sampai 15. Kalau kau mengikuti aku, kalau kau menuruti firmanku, kau juga akan melakukan pekerjaanku, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Saya tidak menuntut kamu disalib di Bukit Golgota, di Bukit Tengkorak. Saya tidak menuntut kamu memikul kayu salibnya Yesus. Saya tidak menuntut kamu untuk diludah, ditinju kepalanya dan dipukul. Saya hanya menuntut kamu seperti persis apa yang dilakukan Yesus yang menjalankan syariat Musa di Injil Matius 5 nomor 17 sampai 20. Dia disunat, dia berkafan setelah mati,
Dia memerintahkan perempuan bertudung. Dia memerintahkan di Bible kamu wajib kalau mati kalau makan jangan makan babi. Mewajibkan mengisahkan satu Tuhan. Ya, kemudian pengklaman kamu bahwa kamu adalah pengikut Kristus itu sudah dikasih tahu oleh Yesus di Injil Matius 24 nomor 4 dan 5. Kamu lena waspada ketika kamu mengatakan bahwa kamu berasa gah, yang kemudian Kristen itu adalah pengikut Kristus dari namanya. Ingat, Yesus pernah berpesan, waspada dan berhati-hatilah Mauliana, karena akan datang banyak orang memakai di dalam namaku, ingat, memakai di dalam namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka menyesatkan banyak orang. Maka di Matius 15 nomor 8 dan 9, mereka memuliakan aku dengan bibirnya, percumalah mereka beribadah kepada aku, sementara yang mereka jalankan adalah ajarkan perintah adalah manusia. Jadi yang kamu jalankan saat ini adalah perintahnya Paulus dari ansip Romawi, bukan perintahnya Yesus. Kemudian kamu bilang, tiada nabi yang membaptis. Adakah pernah kamu membaca satu firman di dalam Bible bahwa Tuhan membaptis manusia? Al-Quran saya mengatakan di dalam surah Al-Baqarah 79 bahwa kecelakaanlah mereka yang telah menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, mengubah-ubah ayat gitu, lalu mereka mengatakan ini dari Tuhan. Maka kewajiban saya kemudian adalah mengasih tahu sama kamu, menggagalkan doktrin-doktrin ajaran ansip Romawi yang didoktrin sama kamu dan kamu tidak berpikir. Pertama, baptisan itu berlaku hanya kepada Bani Israel. Kamu baca ayat sebelumnya di Injil Matius 10 nomor 5 dan 6. Ketika Yesus memerintahkan mereka jangan masuk atau menyimpang ke bangsa lain atau masuk ke kota-kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dalam kalimat Injil Matius 28, dalam King of James itu hanya sampai 15. Tetapi yang kamu imani ternyata, pergilah ke semua bangsa, jadikanlah bangsa muridku. Bila seorang itu bermurid, maka dia adalah manusia, bukan Tuhan. Ya, karena Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu dan ya ayyuhannas, kepada seluruh manusia. Demikian buat sementara. Terima kasih, waktu habis. Silahkan Mbak Maulina. Iya, yang dibaca tadi yang dikatakan di dalam Matius oleh Yesus itu dia mengatakan bahwa kamu datang kepadaku beribadah, itu juga yang dikatakan oleh Tuhan di dalam Yesaya. Ya, apakah kamu pernah menemukan itu bahwa Tuhan mengatakan kamu beribadah kepadaku hanya dengan mulutmu saja. Itu yang dikatakan Yesus, yang dikatakan oleh Tuhan kepada Nabi Yesaya. Ya, terima kasih kau sudah mengingatkan itu. Sudah pasti Yesus itu adalah Tuhan yang memang berkenan untuk memberi keselamatan. Di dalam Yesaya 43 ayat 11, benar. Aku satu-satunya Allah yang menyelamatkan. Tidak ada Allah lain. Ya, tidak ada Allah lain, hanya satu-satunya Tuhan yang menyelamatkan. Di dalam Yesaya 65, aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku, tapi aku berkenan ditekan oleh orang yang tidak mencari aku. Dan aku berkata, ini aku. Yesus sudah menyatakan Lanjut, Mbak Maulina. Allah, ini orang Kristen mengatakan ini. Di dalam Yesaya 63 terus nanti kalian akan buka dengar di Yesaya 63 ayat 9. Bukan seorang duta atau utusan, dia sendirilah yang akan menyelamatkan mereka. Dia itu siapa? Ya, dia Tuhan. Balik lagi, balik lagi ke Yesaya 10:13. Akulah yang menyelamatkan, satu-satunya Allah, tidak ada Allah lain. Seperti yang saya katakan dari awal, dia menggenapi janjinya bahwa dengan kasih karunia dia akan menyelamatkan umat manusia, bukan dengan cara membinasakan lagi umat manusia. Inilah yang disebut dengan bila kamu tidak percaya, kamu akan mati di dalam dosamu. Aku telah memberikan diriku untuk menjadi jaminan dan tebusan bagimu.
Pada saat kamu tidak percaya, kamu tidak memiliki jalan keselamatan itu, maka kamu memilih jalan dirimu sendiri. Sehingga itulah yang dikatakan kamu akan mati di dalam dosamu, karena kamu tidak menyerahkan diri kamu untuk memberikan rahmatan keselamatan. Padahal Yesus sudah jelas, ya, aku adalah Dia. Aku dan Dia satu. Oke, selesai. Terima kasih, waktu habis. Silakan Bang. Boleh host? Gimana host? Ada suara saya? Bagus, bagus. Baik. Jadi inilah teman-teman masalahnya ajaran pagan ya. Yang kemudian ada manusia menjadi tumbal untuk penebus dosa. Maka di sini kewajiban saya yang pertama adalah meluruskan ajaran Yesus kepada kalian. Bukankah dikatakan oleh para murid yang tertulis dalam Yohanes 12 yang aku baca tadi di ayat seterusnya di 34. Jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap akan hidup selama-lamanya, dia tidak akan mati. Maka jelas apa yang dikatakan Yesus di dalam Paulus di Kisah Para Rasul 25 nomor 19 bahwa dia bersaksi Yesus itu hidup, dia tidak mati. Ketika anak Allah ditinggikan, ketika saya mengklaim saya pengikut Yesus, maka kewajiban saya kemudian adalah mempertahankan sosok Nabi yang mulia, terlebih lagi sosok Tuhan. Karena saya percaya kamu juga yakin bahwa Tuhan itu adalah sempurna. Oke? Kalau sudah Tuhan bisa diobok-obok oleh ciptaannya, apalagi dikandung oleh ciptaannya, disusui oleh ciptaannya, disekolahkan oleh ciptaannya, dan diajar oleh ciptaannya, maka percayalah kalau dalam Islam ini adalah kebalik, hantu. Kenapa itu bisa menjadi hantu? Karena di dalam Al-Quran, ya, Al-Quran mengatakan di dalam surah Al-Baqarah 79 tadi, kecelakaan besarlah kepada mereka yang telah menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri. Kemana ayatnya jelas ini? Apa jelasnya ayat ini ketika kamu baca di Kisah Para Rasul 1 ayat 1? Dikonfirmasi dengan perkataan Yesus dalam Yohanes 21:25. Jika diajarkan semua pekerjaan dan pengajaran Yesus, satu dunia pun tidak dapat memuat kitab itu. Tapi apa kata Lukas dan Paulus in the gang yang kamu imani saat ini? Dalam bukunya yang pertama saja, dia sudah menulis semua pengajaran dan pekerjaan yang diajarkan oleh Yesus. Maka kewajiban saya kemudian mengasih tahu sama Anda, kenapa Yesus itu bukan Tuhan? Karena sungguh Allah itu Maha Pengampun. Dijelaskan oleh Yesus dalam Yohanes 8 nomor 34 bahwa setiap orang yang berdosa itu adalah hamba dosa. Tidak pernah Yesus bernarasi dalam Bible, berbuat dosalah kamu, berjogetlah kamu, berzinalah kamu, karena saya akan mati terkutuk untuk menebus dosa. Itu ajaran pagan Romawi. Allah Maha Pengampun. Di dalam Ulangan 24 nomor 16, janganlah ayahmu dihukum karena anaknya, janganlah pula anaknya dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang dihukum mati karena dosanya sendiri. Di Yeskiel 18 nomor 20 juga demikian. Dan begitu juga di Yakobus 5 nomor 15. Dan orang yang lahir dari iman, ketika dia mohon maaf, meminta ampun kepada Allah Tuhan Allah, maka Allah akan mengampuni. Begitupun dengan Yesus. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi ingat, tidak ada ayat Yesus pengampun di Bible kamu. Sekarang kasih tahu ke saya, di mana ajaran Yesus untuk kekristenan? Baik, waktu habis. Oke. Mau ditanggapi lagi apa ganti tema Pak? Gimana ini? Tanggapin dong. Tanggapi, lanjut. Tanggapin ya. Oke, Al-Hidayah, apa yang kamu katakan itu tidak jauh dari Alkitab. Memang betul. Allah itu Maha Pengampun. Terbukti Yesus sudah memberikan pilihan. Makanya dia bilang, saya datang bukan untuk menghakimi, tetapi kamulah yang memilih sendiri. Kamu mau menerima karunia jalan keselamatan ini, atau kamu mau mencari jalanmu sendiri, yaitu kalau tidak kamu percaya bahwa akulah Dia yang melakukan penyelamatan ini, maka kamu akan mati di dalam dosamu. Tidakkah kamu tahu di dalam Injil sudah tertulis bahwa ya, keselamatan orang-orang yang terdahulu juga sudah diselamatkan. Ya. Dan
Kalau dibilang Injil itu bukan, gak boleh itu tulisan manusia. Kamu gak tahu artinya Injil. Injil itu penggenapan daripada janji di perjanjian lama. Janji-janji Tuhan digenapi, ditulis oleh para saksi supaya genaplah apa yang sudah dilakukan ini, dan supaya ini menjadi saksi dan diketahui oleh manusia. Apa yang aku firmankan tuliskanlah, supaya itu yang menjadi pengajaran. Karena Tuhan pada hakikatnya adalah Ia satu-satunya penyelamat, Ia yang mengajarkan, Ia yang memberitakan, dan Ia yang memberitahukan. Ya, mengajarkan apa? Mengajarkan banyak hal mengenai berdoa, mengenai berpuasa, mengenai perkawinan dan lain sebagainya, dan juga bagaimana yang akan terjadi pada akhir zaman. Ya, Dia yang memberitahukan. Kenapa diobok-obok manusia? Tuhan yang bikin sendiri. Baca di Yesaya, makanya di Yesaya 56 apa yang diberitahukan Tuhan kepada Yesaya, penggenapan keselamatan, ya, dan syarat-syaratnya. Keselamatan adalah bagi semua orang, ya. Baca Yesaya 56, beginilah firman Tuhan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Di ayat 57, orang benar binasa, ya. Dan di ayat yang sebelumnya, di ayat 52, tetapi sesungguhnya, ya, ia dihina, dihindari, dan dosa kitalah yang ditanggungnya. Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan, bukan mendatangkan kutuk atau penderitaan, tetapi keselamatan. Apakah kamu pernah membaca itu? Ya, Tuhan telah menimpakan semua kejahatan kita, supaya apa? Dia datang memang untuk orang berdosa, untuk menyelamatkan, ya, bukan untuk menyombongkan. Saya Tuhan loh, karena masanya belum selesai. Sebelum Yesus bangkit itu masanya belum selesai. Silakan Bang Hidayah. Kemana-mana ini host, tolong kalau dia sudah mulai ngalur ngidul, tolong dikembalikan ke topik Bang. Iya, tadi dia itu berkuar-kuar sekali ya, mengatakan dia itu pengikut Kristus. Loh, kok ngalor ngidul? Kemudian pertama saya tuntut, jangan-jangan kamu yang di mana ajaran, nah ini mulai kepanasan. Kamu yang nggak paham, bukan kepanasan. Itu jelas ya, kamu tadi bilang Yesus diobok-obok. Ya bukan diobok-obok, tapi karena kamu yang tidak tahu. Nggak boleh kamu begitu. Baca ya ada. Ini bukan gereja Kamauliana, bukan gereja di sini. Tapi kamu jangan begitu. Sebentar, ini gantian ya. Apa pakai timer lagi nih? Astaga. Jangan merajok Bang Maulana, Ayo Kamauliana, santai aja. Hilangkan Roh Kudus, kamu juga akan menuntunnya. Ya makanya kamu juga jangan menjadi memancing-mancing mulutmu itu. Enggak. Kan katanya mau ditampar pipi kirinya saja dikasih pipi kanan. Ini belum ditampar apa-apa. Itu pengajaran Yesus, itu bukan pengajaran Isa. Karena Isa makanya itu di sini saya menguji Anda. Apakah Anda pengikut ajaran Yesus atau pengikut ajaran yang menuliskan Bible itu di Al-Quran itu bukan Yesus, dan Isa di Al-Quran itu tidak pernah ada. Oke, tolong kasih kembali. Jadi Hidayah sanggup sama Pak Penjara. Ini langsung ke temanya aja ya. Jadi nggak usah syukur-syukur malah pakai by data dua-duanya. Iya. Jadi sanggahannya juga pakai data juga. Begitu. Oke, baik. Gimana Mbak Mulina? Ya dijagalah Al-Hidayah. Kalau kita itu ya lagi diskusi kau pun nggak usah kalau dibilang jangan suka seperti ya kamu itu kamu udah loncat-loncat. Jangan merajuk lah Kak. Bukan merajuk, bukan loncat-loncat. Siapa yang menangis? Seperti anak-anak kecil. Itu cara kamu, itu cara kamu. Mau saya kasih botol susu enggak? Ya, makan. Ini saya firman Tuhan. Nggak boleh kamu Al-Hidayah juga dijaga dong. Langsung fokus ke tema saja ya Bang Hidayah. Mulai dari Jadi tema kita teman-teman tadi di sini karena dia yang mengangkat sendiri bahwa katanya saya ini murtad dari Kristen, maka saya akan celaka. Maka saya tampar dia dengan ayat Bible-nya. Ya, di betul. 1 Korintus 2 nomor 3 bahwa orang-orang yang murtad itu duluan akan binasa. Sebab menurut Islam yang murtad seperti mereka yang keluar Islam ini yang dipanggil murtad. Sebaliknya saya yang mendapat hidayah. Sebab itulah selain Al-Hidayah juga penambahan penginjil dari Nazaret di Galilea. Karena ternyata mereka yang mendatangi kita di sini nih harus diajari tentang Bible-nya gitu loh.
Oke. Jadi Selanjutnya nanti saya fokus kepada tema ya. Sebentar. Nanti kalau bisa Mbak Maulina menyanggahnya juga pakai data ya Mbak. Ya jelas lah pakai data, dari tadi juga pakai data. Enggak Ya ada baik. orang. Bang Hidayah, saya mulai dari sekarang, silakan. Baik. Jadi teman-teman kita kembali ke ajaran para nabi ya terdahulu. Itulah jaminan satu-satunya oleh para nabi teman-teman. Di dalam Bible itu termasuk Yesus sendiri yang saya anggap dia adalah nabi utusan dari Tuhan Allah Bapa untuk pengajar kepada umat Bani Israel, bukan kepada Kristen Indonesia dan Malaysia, supaya kalau mereka percaya dengan ajarannya bukan untuk menuhankan dia, mereka akan masuk surga. Sebab itulah di Yohanes 14:6 tadi, dia itu jalan kepada manusia supaya sampai kepada tujuan, yaitu Bapa. Di dalam surah Az-Zukhruf 61, ya Bani Israel sampai 64-nya, ini Rasulullah ilaikum fa'budu rabbu wa rabbukum azza siratim mustaqim. Wahai Bani Israel, katanya. Maka di Bible pun sama, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, bukan kepada orang-orang yang di sononya nanti berlompat-lompat di Indonesia, bukan begitu. Ya Maulina, tentang ajaran para nabi itu tidak lain adalah mentauhidkan Allah. Bagaimana dengan Musa? Tiada Tuhan selain Allah. Bagaimana dengan Daud? Tiada Tuhan selain Allah. Bagaimana dengan Nabi Yesaya? Tiada Tuhan selain Allah. Bagaimana dengan doa tawarik? Tiada Tuhan selain Allah. Ya, begitulah Abraham juga di Keluaran 4 nomor 39 dan 35. Tiada Tuhan selain Allah. Bagaimana dengan Yesus juga tiada Tuhan selain Allah. Markus 12:29. Datangnya umat-umat Bani Paulus ini, ya setelah kematian Yesus, tiba-tiba tiada Tuhan selain Yesus. Coba. Padahal di Bible kamu di Matius 11 nomor 25, ketika Yesus berdoa, ya Bapa, aku bersyukur kepadamu Tuhan langit dan bumi. Tidak pernah Yesus berkata, ya Bapa, aku Tuhan dan kau Allah. Tidak ada. Sebab itulah jaminan hidup yang kekal dan perintah utama yang ditinggalkan oleh Yesus ketika kamu mengamini Tuhan itu yang Maha Esa, bukan yang mendua mentigakan Tuhan. Dalam Matius 6 nomor 24, apa kata Yesus? Tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan. Ini menggoogle lagi nih, silakan kamu google sampai ke mental. Tidak boleh mengabdi kepada dua tuan karena yang satu nanti kecewa, kata Yesus. Apalagi kalau tiga, gitu loh. Ya, maka saya mengikuti perintah Yesus karena saya percaya Tuhan itu tiada lama, tiada baru. Tuhan itu maha kekal sesuai dengan Wahyu 1:18. Dialah Alfa dan Omega. Sementara Yesus hanya firman-Nya, gitu loh. Maka saya mengikuti perintah Yesus di Yohanes 14 nomor 12 sampai 15. Tidak akan sampai saya kepada tujuan saya yang sebenar jika saya tidak mengimani Yesus sebagai nabi. Di Yohanes 13 nomor 16, di Yohanes 5:44 dia sebagai nabi, bukan Tuhan. Haleluya. Lanjut. Waktu habis. Mbak Maulina monitor. Oke, Silakan. Al-Hidayah, kalau kamu mau yang meyakini Al-Qur'anmu, saya kan nggak lagi nanyain Al-Qur'an, Hidayah. Silahkan, ya, dengan kepercayaanmu. Kamu yang bilang saya loncat-loncat, balik lagi, kamu yang loncat-loncat ke Al-Qur'an, ya. Di Ibrani 3 ayat 12. Waspadalah hai saudara-saudara supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Allah yang hidup, dia Yesus sebagai imam yang besar. Hari berbangkit, hari kiamat. Pada saat dimana tidak ada satu batu pun tersusun dengan rapi. Ya, tidak ada satu batu pun tersusun. Di mana langit akan goncang. Ya, bacanya di Matius 24 ayat 29, 30 ya. Tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Itu adalah perkataan Yesus kepada para murid. Ya, semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan
kemuliaannya, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya yang bisa memerintahkan malaikat untuk meniupkan sangkakala, ya, dan melakukan apa yang harus terjadi. Itu adalah Allah. Dan Yesus lagi-lagi mengatakan pada penghakiman terakhir, Anak manusia datang, apabila ia datang dalam kemuliaannya, semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Semua yang percaya kepadanya akan diberikannya kerajaannya, tempat di kerajaannya. Tetapi ya, di Matius 25 ayat 40, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk ayat 41. Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ya, iblis ini adalah yang memakai nabi-nabi palsu untuk menyesatkan banyak orang tadi pada akhir zaman. Ya, ingat, Yesus yang akan membangkitkan pada akhir zaman, dia sudah mengatakan dengan jelas, itulah rahmatan Tuhan yang kamu bilang Tuhan itu maha pengasih dan maha penyayang, maha pengampun. Sudah diberikan pengampunan itu. Tinggal kamu memilih, kamu mau menerima itu atau tidak. Waktu habis. Lagi-lagi ngalur ngidulnya ke Yesus pengampunnya. Astaga. Ini begini ya, ini Bang Hidayah, Mbak Maulina, ini saya kasih jeda untuk TikTok berapa menit, 10 menit, 5 menit. Kembali ke timer lagi. Silakan. Apa langsung 3 menit lagi? 3 menit aja lah cukup. 3 menit TikTok kan apa? 5 menit lagi bagus, Bang. TikTok kan? Enggak, satu-satu aja. Karena gini ya, kalau TikTokan sama mereka ini, Bang, tidak akan ditangkap oleh netizen karena mereka akan serabutan kalau sudah keseran dengan ayat. Ya, jadi kalau kita masing-masing punya waktu, silakan sama mereka mengimani karena kita mengedukasi netizen. Lawan saya Kak Mauliana adalah orang di bawah, bukan antum. Baik, karena mungkin mereka mencari kebenaran gitu. Dari netizen ini jawabannya katanya nggak nyambung gitu. Astagfirullah al-hidayah, bukan nggak nyambung. Kalian tidak memahami, kalian tidak pernah mendapatkan pengajaran pendalaman Alkitab. Iya. Karena tidak pernah mengalami pengajaran pendalaman Alkitab. 3 menit aja cukup. 3 menit cukup ya untuk menjelaskan ini dibulak-balik sama si Al-Hidayah. 3 menit cukup bulak-balik, itu yang akan saya jelaskan. Nggak ada di luar Alkitab, nggak ada. Silakan Al-Hidayah mau pakai Al-Quran. Itu kan silakan Bang Hidayah. Saya mulai ketika Bang Hidayah bicara. Silakan. Oke. Last-lastnya kemudian ya masing-masing lah Hidayah. Janganlah disinggung-singgung kesian bebel saya. Last-lastnya gitu. Karena begini ya teman-teman. Ketika saya menuhankan Yesus, ketika saya percaya dia adalah Tuhan, maka dibantahnya langsung di Injil Matius 7, 22 sampai 23. Orang Yahudi pun tidak memanggil dia Tuhan. Orang-orang Islam tidak memanggil dia Tuhan. Hindu, Buddha, Konghucu, Yudaism tidak memanggil Yesus Tuhan. Hanya Kristen yang memanggil dia Tuhan. Karena menuruti Matius 15 nomor 9, perintahnya Paulus. Sekarang satu-satu saya mau kasih tahukan sama Anda ya. Bang, ini boleh di pas timernya karena saya mau screen ayat ini. Kasih gedein. Kasih gedein, Bang. Bentar. Kenapa? Silakan. Bentar ya, karena lama pula membuka laptop ini. Bagaimana perkataan Yesus ini menjadi benar ya teman-teman? Saya akan guna HP sajalah, tidak apa-apa. Aduh.
Harap bersabar ya. Kita coba rongkai satu persatu perkataan Yesus. Ini ya. Kamu Lena, lihat ini. Ini perkataan Yesus yang kau tuhankan. Sementara saya memuliakan dia hanya sebagai nabi. Ini ya. Lebih mudah langit dan bumi ini lenyap, ini, daripada satu titik hukum Taurat batal. Ini perkataan Yesus. Ini. Lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada setitik hukum Taurat batal. Kemudian kita baca lagi di sini. Matius 5. Inilah di sini aja supaya biar laju kita, biar cepat. Ini. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling bawah, paling rendah dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan perintah hukum Taurat dan mengajarkan perintah-perintahnya kepada orang lain nih, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi dalam kerajaan surga. Ini 2 ayat aja dulu, saya ada 8 ayat tapi ini aja dulu. Kemudian kita lihat di sini teman-teman. Apa katanya si Paulus? Efesus ini. Sadari diriku. Ini ya. Apa katanya Paulus? Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan itu. Ia telah membatalkan hukum Taurat. Padahal kata Yesus tadi, sebelum langit dan bumi ini lenyap, atau lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada satu titik hukum Taurat batal. Tetapi apa kata Paulus? Ia telah membatalkan segala ini perintah dan ketentuannya ini. Hukum Taurat, perintah dan ketentuannya dibatalkan oleh ini. Nah sekarang, menurut Yesus 12. Nah ini ya teman-teman. Ini habis Bang Hidayah. Aduh saya screen ini Bang, data. Saya bilang tadi kalau ini mau saya screen kan di off dulu timernya Bang. Nanti tidak nyambung, tidak nangkap teman-teman. Saya kasih tambah. Sebentar ya, tolong ya. Saya kasihin dulu. Kalau mau saya screen kan supaya ini. Jawab Yesus, inilah perintah yang utama, dengarlah hai orang bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Ini perkataan dari Yesus. Ya, tetapi apa kata Paulus? Coba kita lihat di sini. 1. Sadari diriku nahumuran. Tadi kata Yesus, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Tadi kata Yesus. Ini kata Paulus. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang ada padanya yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja itu. Satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Padahal kata Yesus, Tuhan Allah kita itu tidak ada bedanya itu. Mengatakan Esa, nama dari Tuhan itu. Tuhan Allah kita Esa. Menurut Paulus, kalau kamu memanggil Yesus Tuhan, maka kamu akan selamat sesuai dengan Injil Roma, bukan Injil, sesuai dengan surat Roma pasal 10 nomor 9. Sekarang kamu Lena, coba kasih tahu ke saya, karena ini saya mau balik kepada tema ajaran Yesus dong. Kasih tahu ke saya ajaran Yesus yang kau perbuat, silakan. Silakan Mbak Maulina. Mbak Maulina, monitor. Ya, monitor. Ajaran Yesus. Ada 2 hukum terutama yang diajarkan oleh Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu, itu yang pertama. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dengar, ya, mengenai 1 titik iota pun hukum Taurat itu tetap, ya,
Yesus yang mengatakan karena Yesus adalah Tuhan. Ya, semua itu menjadi ketentuan dan ketetapan daripada Tuhan. Jangan nanti kau, orang Kristen kan makan daging babi. Emang kalian tidak berbuat zina? Ya, apa kalian tidak mencuri? Apa kalian tidak melawan kepada orang tua? Apa kalian tidak melakukan hal-hal yang lain seperti perceraian? Tidak mengasihi istri, tidak mengasihi suami. Itu adalah pengajaran dari Tuhan. Ya. Kalau kau mau bertentangan dengan Paulus, silahkan. Ya. Itu hak kalian. Mau ribut kau sama Paulus yang sudah ada tidak ada di dunia ini, silahkan. Ya. Tetapi bijaklah kamu dalam melakukan apa yang menjadi perintahku. Ada satu dosa yang kekal yang tidak akan terampuni, yaitu di Markus berapa ini tadi, lupa saya. Di Markus 3 ayat ke-29. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ya. Jadi Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun yang kau bilang tadi. Sekalipun kamu bercerai, sekalipun kamu berbuat dosa, jika kamu bertobat dan percaya, aku akan mengampunimu. Sebelum kamu minta pengampunan, aku sudah memberikan pengampunan kepadamu. Tinggal balik lagi kepadamu, kau mau percaya mendapatkan, ya, menerima rahmatan keselamatan ini, atau kamu akan mati di dalam dosamu. Kau mencari keselamatan oleh caramu sendiri. Mana yang mau kau mau? Itu aja. Masa nggak paham-paham? Yesus datang untuk menyelamatkan, ya, bukan untuk manusia saling menghakimi. Itu yang harus dipahami. Pengajarannya banyak, ya. Mengenai berdoa segala macam kan banyak. Jadi kalau kau mau mengimani bahwa apa yang ini Tuhan tuh baik, Tuhan apa sebenarnya itu menyelamatkan dan apa mengampuni, itu dilakukan dan diperkatakan oleh Tuhan Yesus jauh sebelum kalian itu agamanya ada. Ya, mengenai hari berbangkit, siapa yang akan membangkitkan? Sudah Yesus katakan lebih dahulu. Tinggal kalian mau percaya apa tidak, kan gitu aja, gampang. Masih panjang ini, berapa menit memang? Cukup. Kalau cukup udah. Cukup. Terima kasih. Mbak, tunggu bentar host. Ini Mbak yang pengen ditanggapi itu masalah yang Bang Ali Hidayah katakan, itu lebih mudah lenyapnya bumi ini daripada membatalkan satu hukum Taurat. Nah itu bagaimana, itu kan perkataan Yesus gitu loh. Ya itu memang mudah karena memang itu dia Tuhan. Makanya tadi dibilang tidak sampai pada saat tidak ada satu batu pun, ya, yang tersusun, itu dia akan datang. Kebalik lagi nih, ya, balik lagi kita ke Matius 24, ya. Bagaimana kedatangan Yesus? Kedatangan Yesus, kita buka Matius 24. Balik lagi, ya. Matius 24. Itu nubuatan Pak Nabi palsu, bukan nubuatan Tuhan kamu Lena. Ini waktu saya kasihlah. Terserah kau lah, ya. Terserah kau lah. Tadi ada yang nanya, siapa yang nanya logika atau siapa itu. Apa-apa. Di Matius 24, ya, itu sudah jelas. Pada saat gelap bumi ini, matahari menjadi gelap dan bulan tidak lagi bercahaya. Host, tolong kasih waktu saya, host. Nantilah kamu Lena nanti ya, guna pakai jangan dipotong, jangan dipotong sama yang lain, gitu aja. Saya kembalikan ke Bang Hidayah. Silakan. Teman-teman, jadi Al-Quran menerusi firman Allah Subhanahu Wa Taala. Coba digedein host, tolong digedein layar saya, coba. Kita tolong host. Baik. Jadi kalau Al-Quran menerusi firman Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan tentang kasih, bukan hanya ditampar pipi kiri, ditunggangi pipi kanan, padahal tidak semena-mena, baru di TikTok sudah kepenasan. Ini dia ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran ini. Di surah Al-Maidah ini ayat 36 ini.
Islam menjelaskan kepentingan berbuat baik kepada orang lain. Kita diperintahkan berbuat baik kepada ibu bapa, saudara mara, jiran, tetangga, tetamu dan sahabat. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dibuka dalam surah Al-Maidah 36. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan menerusi firman-Nya yang bermaksud, dan hendaklah kamu beribadah kepada Allah. Maka sebab itulah kata Yesus, taat kepada Allah dan janganlah kamu menyekutukannya, ya. Dan kata Yesus, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, itulah hidup yang kekal. Dan janganlah kamu menyekutukannya dan dengan sesuatu apa jua pun. Hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua-dua ibu bapa dan kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang miskin dan jiran tetangga dan yang orang terdekat dan jiran tetangga yang jauh dengan rakan sejawat dan orang musafir yang terlantar. Ini. Maka kalau Allah berfirman sebagai Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, bukan langsung, bila Tuhan berfirman, ajarilah kasih, maka Tuhankanlah aku gitu, langsung dipunis dia jadi Tuhan. Karena dia menyebut kasihilah musuhmu gitu. Padahal kalau Allah Subhanahu wa taala ini firman-Nya ini nih, dibaca ini. Jadi kalau Al-Quran menjelaskan tentang kasih, ati Allah wa ati Rasul, yang dikatakan Yesus di Yohanes 14 nomor 12 sampai kepada 26, maka itu yang harus mendengarkan firman. Di mana yang tertulis? Tolong host di ini sebentar karena kalau si kakak kita ini nggak punya data, jadi saya ini belum sempat menanggapi, sudah habis timernya kalau ini tidak ditutup karena saya gunakan data gitu. Silakan. Ini. Ulangan, Keluaran 4:2. Astaga. Aduh. Ulangan. Ini ajaran para nabi di Bible itu ini. Silakan. Sebenarnya sudah Nabi mengasih tahu sama Anda. Aduh, kamu Liana ya. Ini. Jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan jangan kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang kepada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Maka menurut ayat ini, jangan mengatakan Tuhan Bapa, Tuhan Putra, Tuhan Roh Kudus, Yesus mati terkutuk kalau tidak punya ayat. Ya, karena di sini jelas, menurut ayat ini, jangan mengurangi dan menambahkan firman Tuhan. Oke, boleh dilanjut timernya Bang? Saya mau menanggapi sedikit. Jadi kamu lihat nak, ajaran para nabi kita terkhusus kepada ajaran Yesus. Yesus tidak pernah memperagakan dirinya adalah Tuhan sesembahan manusia. Logik akal kemudian Tuhan yang dulunya sudah tidak bisa dimuat oleh langit dan bumi sesuai dengan 2 Samuel 2 nomor 6 dan 2 Samuel 6 nomor 18 tiba-tiba boleh dikandung oleh Maria. Maka yang lebih tepatnya seperti ajaran Yesus, ketika saya memperagakan dirinya sebagai nabi, maka di Yohanes 5:44 di Yohanes 4:44 dia sendiri bersaksi bahwa dia adalah nabi, bukan Tuhan. Ya, demikian, terima kasih. Ini terlalu ini Bang, kalau timernya kalau berjalan timernya kalau saya screen ya, karena banyak saya mau tanggapi tidak ini tidak kesampaian gitu. Lanjut. Bapak biar nggak apa-apa, lanjut aja. Nanti nggak adil. Lanjut. Silakan Mbak Maulina. Oke, Al-Hidayah. Yesus itu datang ke dunia tidak langsung serta-merta ya mengatakan akulah Tuhan. Itu ada masanya. Seperti yang tertulis yang sudah dinubuatkan kepada Nabi Yesaya, ya, itu ada masanya. Nanti ini akan ada seorang yang menjadi hamba, dia yang akan mati dan kematiannya dia dianiaya dan dialah yang akan mendapatkan siksaan itu. Dia dihina, ya, dicaci maki segala macam, ya. Dan
Tapi di ayat selanjutnya penggenapan keselamatan ini sudah dijelaskan bahwa orang benar ini akan binasa. Dan Yesus sudah mengatakan, kamu pun pasti tahu Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran, ya. Dialah kebenaran itu, orang benar itu. Nah, sesudah ayat itu selanjutnya lagi dijelaskan bahwa, balik lagi saya katakan, bahwa bukan seorang utusan atau seorang duta, tetapi ialah yang menyelamatkan. Ya, jadi bukan utusan atau seorang duta, tetapi ia adalah Allah yang menyelamatkan. Di mana bahwa ia itu adalah Allah? Di Yesaya 43 ayat 11. Akulah satu-satunya Allah yang menyelamatkan, satu-satunya juru selamat. Tidak ada Allah lain selain aku. Ya, jadi bukan kami menduakan, yang kamu bilang itu mentigakan, itu kan pendapat kamu, orang Kristen menduakan, mentigakan, ya. Karena Yesus itu, dia dengan kata kiasan menyebutkan bahwa dia adalah anak Allah, ya. Itu untuk kata sebutan sebelum dia menyatakan dirinya, ya. Jadi makanya pada waktu itu juga banyak manusia yang tidak tahu, ya. Balik lagi ke Yohanes 1, ya, bahwa ia telah menjadi manusia tetapi dunia tidak mengenalnya, termasuk kamu hari ini, ya. Kamu pun manusia tidak mengenal dia. Nah, makanya saya bilang Yesus itu banyak yang tahu, iya manusia, tetapi tidak banyak orang yang mengetahui bahwa dia adalah Allah. Ya, di Yesaya ini bukan perkataan Yesaya sendiri, tetapi firman Tuhan yang dia sampaikan. Dituliskan di dalam kitab, itulah yang harus kamu pahami. Ya, makanya dia itu bukan tiga, dia menyebutkan dirinya anak manusia dulu, supaya orang percaya, nih saya yang diutus sesuai dengan apa yang sudah diberitakan di dalam Yesaya. Bahwa pertama ia akan menyebut sebagai dia utusan atau seorang hamba. Tetapi ketahuilah di ayat berikutnya, ya, oleh Nabi Yesaya sudah dituliskan, dia bukan utusan, ya, tapi dia sendirilah, Allah itu sendiri yang menyelamatkan. Nah, setelah Yesus mengalami penyaliban, ya, lalu ada kebangkitan, bukan mati sia-sia, ya, karena ini adalah mendatangkan keselamatan untuk umat manusia bagi saya dan kamu, ya. Baru disitulah dia menyatakan, akulah Allah yang menjanjikan itu. Lanjut Bang Hidayah. Jadi inilah masalahnya kalau doktrin yang dijabarkan ketika kita menggunakan data. Maka perlukah lagi saya mesti screenkan data, karena Matius 13 nomor 13 sudah mengatakan orang-orang yang seperti antum kamolena. Kamu dikasih mata tidak melihat, dikasih pikiran tidak berpikir, dikasih Dikasih mulut, telinga tidak mau mendengar. Itulah di Roma, juga Roma 11 nomor 8. Sama dengan surah Al-Maidah 18. Sumum bukmun umyun fahum layar jeun. Inilah orang-orang seperti Anda. Saya membacakan Bible kamu datang untuk penghancuran demi penghancuran. Tadi kamu memotong kata Nabi Yesaya, ya. Di Yesaya 43-nya kamu ambil. Kamu pernah baca di Yesaya 43:10-nya, nomor 10-nya kamu baca. Sebelum aku tiada Allah dibentuk. Ingat, tidak pernah Allah itu nanti kemudian lahir di kota Daud. Sebab itu sudah dibentuk untuk kedua kali kalau menurut Anda. Ya, dan sesudah aku tiada lagi, maka akulah Allah juru selamat. Maka itulah Yesus meninggalkan pesan kepada Anda. Ketika Anda beriman kepada Tuhan, maka sebab itulah kamu selamat. Sebab dia itu adalah jalan untuk manusia kembali kepada Allah, bukan jalan untuk manusia menuhankan dia. Bagaimana ada sosok Tuhan yang tiba-tiba berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi apa yang sesuai dengan apa yang kudengar. Karena penghakimanku adil. Karena aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Yohanes 5:30-32. Datang-datangnya kamu Lena, kamu salah Yesus. Bagi saya kamu Tuhan. Menurut siapa? Menurut Paulus. Sebab kalau kau mengaku dengan mulutmu bahwa Dia adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Ini ajaran siapa, coy? Di mana pernah Yesus memerintahkan kepada Bani Israel, Tuhankanlah aku jika aku mati terkutuk. Seperti di 2 Korintus 12 nomor 3 atau Galatia 3 nomor 13. Dialah yang dikutuk di kayu salib menurut Paulus menanggung Taurat Musa. Padahal di dalam Taurat itu sendiri tertulis dalam Keluaran 21 nomor 23, justru orang yang disalib kepada kayu itu, digantung sama kayu itu adalah yang mendapat kutuk dari Tuhan dan tidak mendapat ampun karena mempunyai dosa yang paling banyak.
Justru dengan datangnya Yesus kepada juru selamat menurut Anda, tetapi Anda menghinakan, merendahkan susuk ini dengan percaya kepada tulisan-tulisan si Fulan bin Fulan untuk menuhankan dia. Maka saya datang untuk membantu Yesus seperti di Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Dia tidak akan kakinya tidak akan terlantuk kepada batu, karena malaikat-malaikatnya akan menatang engkau. Begitu juga di Yohanes 12 nomor 34. Karena di dalam Taurat sudah tertulis, sudah kami dengar bahwa Mesias itu hidup selama-lamanya. Begitu juga Kisah Para Rasul 25 nomor 19, bahwa dia tidak mati, dia tetap hidup. Sekarang kamu datang mengasih tahu ke saya dengan doktrinnya Paulus. Coba tunjuk dong apa ajaran Yesus sama antum. Silakan. Baik, silakan Mbak Maulina. Mbak Maulina, monitor. Walah, kabur. Silakan ngobrol-ngobrol dulu, Mbak Maulina. Kepental nggak tahu, kepental apa kabur nggak tahu. Kepental itu, kepental. Jaringannya tidak bagus. Mau lihat tanggal lahirnya Tuhannya dulu, tanggal berapa. Silakan lahirnya. Bang Darman sama Bang Logika, silakan lanjut Bang. Mohon maaf ya karena seperti monolog pula. Silakan Bang. Tafadhol. Nggak masalah. Ya kita heran aja gitu Bang kan. Kenapa orang-orang Oten ini sudah data yang sangat jelas yang Bang Ali Hidayah sampaikan tadi. Itu bagi saya Bang sangat jelas gitu loh. Tidak perlu kita bantah, cuman kita renungkan, kita pikirkan gitu. Maka setelah kita renung dan pikirkan, pasti Tuhan itu akan memberikan petunjuk gitu loh. Bagi orang-orang yang menggunakan akal pikirannya. Karena itu sudah sangat jelas gitu. Perkataan Yesus dengan perkataan Paulus itu sangat kontradiksi. Nah pertanyaannya, orang Kristen ini sebenarnya ngikuti Yesus atau ngikuti Paulus? Gimana menurut Pak Darman? Iya saudaraku, kalau saya lihat lebih spesifikan perjanjian lama dari perjanjian baru Pak. Di situ jelas di Kejadian 21:14 siapa yang membunuh akan dibunuh juga. Gimana bilangnya kasih kasih pipi kanan, tampar ke pipi kiri kasih pipi kanan, gimana ceritanya ini? Ya silakan. Saya lucu dari masalah ajaran kasih gitu loh. Ini kalau karena saya logika Pak kan. Nah kita bermain logika sedikit gitu loh. Ajaran kasih yang dimaksud orang tadi yang selalu dibangga-banggakannya, kalau ditampar pipi kiri dikasih pipi kanan. Yang pertama saya ingin menyaksikan Pak, di tempat saya ini orang Kristen itu banyak Pak, tapi belum ada satu orang pun yang saya jumpain orang Kristen apabila ditampar pipi kiri maka dia berikan pipi kanan. Itu belum pernah, walaupun sekelas pendeta atau Paulus. Yang pertama. Yang kedua, ikuti ajaran kasih yang dimaksud dan dipahami oleh mereka. Ya kalau saya bilang mereka salah paham ajaran kasih itu, maka Indonesia, khususnya kita di Indonesia tidak akan pernah merdeka. Coba ini kita analogikan sendiri. Datang penjajah ke Indonesia 350 tahun Belanda, tiba-tiba kita ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Kapan merdekanya kita ini? Gitu loh. Karena ini mohon maaf kalau kita buat bahasa kasarnya, silakan yang mau protes boleh, gitu kan. Ini omongan kasarnya gitu. Itu bukan ajaran kasih tapi ajaran bodoh dan tolol. Kalau Pak Rocky Gerung bilang itu dungu. Bukan seperti itu. Gitu loh. Apalagi mengasihi musuh. Kapan ceritanya kita ngasih musuh gitu loh. Ada batas-batasan. Kalau kita bicarakan masalah kasih gitu, ajaran kasih, Masya Allah Islam itu boleh kita bandingkan mana yang lebih kasih. Kita itu harus punya sifat mahabbah, kasih sayang terhadap seluruh makhluk, bukan hanya kepada seluruh manusia. Bagaimana kita kepada pohon-pohon, ya kan, mencintai alam, kepada hewan, kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, kita punya ajaran kasih. Bahkan lebih kasih daripada ajaran yang mereka maksud gitu.
Saya kasih kesempatan yang di bawah, yang oten, yang mau naik, silakan ngirim permintaan yang oten ya.